Kita mulai ya. Baik. Ya, Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam sebuah diskusi rutin yang kita lakukan pada setiap Kamis pagi jam 5 sampai jam 7. Dan insya Allah pagi ini kita akan membincangkan, mendiskusikan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, yaitu tentang fiqhut taisir yang dirumuskan oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi, dan akan kita lihat nanti, kita akan kaji dalam perspektif maqasid syariah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi, perlu saya ingatkan bahwa forum kajian kopi hangat ini adalah forum lintas gerakan, lintas organisasi, lintas parpol yang bertujuan, forum ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi mengakhiri masa transisi yang sangat berkepanjangan menuju umat yang dewasa dan umat yang matang. Sehingga umat Islam yang mayoritas di negeri ini menjadi penentu, memiliki power yang bisa mengisi bangsa Indonesia ini dengan hal-hal yang konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara. Bapak dan Ibu sekalian, tema kajian pagi ini sangat menarik, yaitu fikih taisir. Dan sekedar pengantar bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 hukum. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, misalkan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab usul fikihnya, mengatakan bahwa hukum dalam Al-Quran itu yang pertama adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum yang terkait dengan keyakinan. Inilah nanti yang akan menghasilkan ilmu akidah, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Dan yang kedua ada hukum yang terkait dengan al-ahkam al-khuluqiyah, hukum-hukum yang terkait dengan akhlak. Inilah nanti yang akan menghasilkan ilmu tasawuf. Dan yang ketiga yang akan menjadi pembahasan kita pagi ini adalah al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum praktis. Inilah nanti yang akan menghasilkan sebuah ilmu yang kita ketahui, yang kita sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ilmu fikih. Nah, dalam memandang ilmu fikih ini ada terobosan yang dirumuskan oleh Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana fikih ini memudahkan umat Islam, ya, memudahkan umat Islam sehingga tidak mempersulit
umat dalam mempraktekkan, mengamalkan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membahas fikih taisir ini, insya Allah akan dibahas oleh Dr. Abdul Rahim. Beliau adalah seorang pemerhati, ya, bukan pemerhati, tapi pengkaji Maqasid Syariah. Dan beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Maqasid Syariah Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, mari kita awali diskusi pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Dr. Abdul Rahim, saya persilahkan untuk mempresentasikan makalahnya, barangkali ada makalah atau PowerPoint-nya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati guru-guru kita pada kesempatan pagi hari ini, ada Ustadz Mudzaffar, ada Ustadzah Sita, seingat saya, kemudian juga terima kasih Ustadz Rahman dan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa join bareng, bisa sharing bareng. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan fikih taisir atau fikih kemudahan, ya, yang banyak disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam beberapa karyanya. Dan sebenarnya bukan hanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membahas atau berupaya untuk memudahkan fikih atau mengkaji fikih dengan pendekatan taisir, pendekatan memberikan kemudahan. Saya sempat juga mendapatkan karyanya Syekh Ali As-Sabuni juga menggunakan fikih dengan pendekatan taisir. Nah, hanya saja yang sering kita temukan atau banyak karya-karyanya yang terkait dengan pola taisir itu adalah karya-karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bapak Ibu sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya konsep fikih taisir atau memberikan kemudahan itu landasannya apa? Taisir itu artinya mencari sesuatu yang mudah, memberikan kemudahan agar orang muslim ini menerapkan agamanya dengan cara yang mudah. Nah, prinsip dasarnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Ayat ini menjadi dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini, perintah di antaranya perintah thaharah, perintah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil atau membersihkan diri dari hadas, itu bukanlah tujuannya untuk mempersulit, akan tetapi justru menjadikan manusia itu suci dan untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semata-mata untuk mempersulit. Oleh karena itu ketika ada hal-hal yang menyulitkan, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Begitu juga ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menghadapi kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan karena sejatinya agama ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah membahas tentang perintah puasa, lalu ada orang yang berhalangan, Allah berikan keringanan. Allah menginginkan kemudahan pada kalian dan tidak menginginkan satu yang menyulitkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan yaitu berpuasa, selanjutnya bertakbir yaitu merayakan hari raya Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata al-yusru di sini yaitu yuridullahu bikumul yusra, al-yusru di sini artinya kemudahan.
Dan ulama memasukkan bahwa at-taisir atau al-yusru itu bagian dari maqsad min maqasidi syariah, tujuan dari tujuan syariah. Dan bila kita rujuk dalam beberapa karya ulama, di antaranya Thahir Ibnu Asyur misalnya, ketika membagi maqasid itu dalam beberapa bagian, maka maqasid atau tujuan syariah memberikan kemudahan itu berlaku pada hampir semua, atau bisa kita katakan pada semua bab dalam fikih. Ada dalam ibadah, ada dalam muamalah, ada juga di dalam munakahat, ada di dalam hukum uqubat. Jadi fikih itu kan ada fikih yang berhubungan ibadat, ada berhubungan dengan muamalah, transaksi keuangan, ada yang berhubungan dengan munakahat, ada yang berhubungan dengan uqubat, dan ada yang berhubungan dengan siasah. Nah, prinsip maqasidus syariah, tujuan syariah memberikan kemudahan, itu bisa ditemukan dalam ibadah, bisa ditemukan di dalam pembahasan muamalat, bisa ditemukan di dalam munakahat juga, bisa ditemukan juga dalam uqubat, dan juga ditemukan juga ternyata di dalam siasah syariah, di dalam masalah politik. Oleh karena itu, al-yusru memberikan kemudahan, atau raf'ul haraj, menghilangkan sesuatu yang menyulitkan, itu termasuk bagian dari tujuan syariah yang ada di semua bab dalam agama ini, di dalam ajaran-ajaran atau di dalam semua bab dalam syariah. Kemudian juga pada sunnah Nabi SAW berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang artinya bahwa tidaklah Rasulullah SAW itu dihadapkan pada dua pilihan, niscaya Rasulullah akan memilih mana yang ringan dan mana yang mudah, selama perkara itu bukan dosa. Tetapi bila perkara itu dosa, maka Rasulullah SAW sangat jauh dari perbuatan tersebut. Nah, hal ini juga menggambarkan bahwa agama ini hadir untuk memberikan kemudahan. Juga ada hadis yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memberikan teguran kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kala itu menjadi imam, lalu dia membaca bacaan yang panjang, sehingga ada seseorang pekerja lanjut usia yang awalnya bergabung sholat berjamaah dengan Mu'adz, karena dia membaca bacaan yang panjang, maka dia mufaraqah, menyelesaikan sendiri sholatnya. Akan tetapi kemudian dia harus berisiko dituduh sebagai orang munafik. Nah, ketika dituduh sebagai orang munafik, ia tidak terima lalu mengadukan kepada Nabi. Lalu Mu'adz pun dipanggil, lalu Nabi SAW berikan teguran, afattanun antai Mu'adz, Mu'adz, engkau ini membuat masalah. Kemudian Nabi SAW berikan satu pesan, yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan engkau persulit, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang itu pergi. Bahkan ada riwayat lain bahwa kalian ini membuat orang lari, janganlah kalian membuat orang itu lari dari agama ini, karena memberikan satu beban yang tidak mampu untuk dilakukan. Dan banyak kisah yang lain, yang misalnya ketika Nabi SAW mendapatkan laporan Abdullah bin Amr bin As, kalau malam hari itu dia sholat malam sepanjang malam, kalau siang hari dia senantiasa berpuasa, lalu Nabi SAW memberikan teguran, ya Abdullah, jangan lakukan itu. Akan tetapi sholli wa nam, sholatlah dan tidurlah, sum wa aftir, berpuasa dan juga tidak berpuasa, sesungguhnya li jasadika alaika haq, sesungguhnya pada fisikmu itu ada hak, pada matamu ada hak, dan pada pasanganmu itu ada hak. Jadi ini adalah bagian dari taisir. Kemudian menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab taisirnya, beliau ketika menggagas tentang fikih taisir ini, yang pertama adalah memberi taisir itu maksudnya ada dua sisi. Yang pertama adalah memberikan kemudahan agama ini difahami, yaitu kemudahan memahaminya dengan, yaitu memahami menjadikan fikih itu mudah difahami, dihubungkan dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa kekinian, juga menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, di saat yang sama juga dengan menghubungkan realita yang dihadapi oleh masyarakat, tidak memisahkan dengan realita. Jadi jangan sampai seakan-akan agama ajarannya ini di suatu wilayah, sedangkan umat ini di wilayah yang lain. Misalnya contohnya begini, saat ini masyarakat kita disibukkan dengan perdebatan-perdebatan klasik yang itu sudah tidak terjadi lagi di zaman kita.
atau perdebatan-perdebatan yang tidak ada konsekuensi amal. Nah, ini termasuk berseberangan dengan prinsip berikan kemudahan. Kemudian juga penting bagi kita dalam konsep taisir itu adalah taisir memberikan kemudahan untuk dipraktekkan. Jadi ketika kita memahami fikih, fikih ini disajikan, dijelaskan kepada publik, dijelaskan kepada masyarakat bahwa agama ini mudah untuk dijalankan. Agama ini simpel untuk dilaksanakan, bahwa agama ini hadir untuk membuat hidup kita semakin nyaman, semakin mudah, bukan kemudian menjadikan hidup kita semakin sulit. Ya banyak contoh lah misalnya. Misalnya kalau orang safar di pesawat, bagaimana ketika dia harus sholat misalnya? Kadangkala ini kalau kita lihat ya, tidak sedikit sebagian kalangan yang menganalogikan sholat di pesawat itu dengan sholat di masa Nabi di atas kendaraan, dan karena kendaraannya sudah beda begitu ya. Nah, kalau ada logika yang dipakai, Nabi itu kalau sholat fardu biasanya turun dari onta. Tapi kalau sholat sunnah melaksanakannya di atas onta. Lalu kemudian hadis ini dijadikan sebagai dasar untuk menjawab bagaimana orang sholat di pesawat. Padahal pesawat ini orang tidak bisa turun kalau dia mau sholat. Nah, misalnya ini adalah menghubungkan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat berbeda antara konteks sholat atas kendaraan di zaman sekarang yang ada di pesawat dengan konteks sholat di atas kendaraan yang itu sifatnya adalah onta. Misalnya begitu ya. Jadi menjelaskan bagaimana fikih itu supaya mudah diterapkan bagaimana. Kemudian juga membuat orang ini nyaman ketika melihat fikih ini, bukan membuat fikih itu semakin seakan-akan menjadi sesuatu yang menyulitkan hidup. Nah, kemudahan praktek itu bagaimana? Yang pertama adalah mempertimbangkan keringanan dan situasi darurat yang membuka ruang keringanan. Nah, ini penting. Bahwa ternyata dalam hidup kita ini banyak situasi-situasi sulit. Banyak situasi-situasi yang contohnya begini, sebagian masyarakat kita di Indonesia ini, kalau sholat, misalnya kalau sholat itu di tanah, itu seakan-akan khawatir nggak sah, dan najis, dan seterusnya. Maka kalau nggak ketemu masjid, nggak ketemu musola, maka dia sholat, akhirnya menunda sholat. Dengan alasan nggak bisa sholat. Padahal seorang muslim itu, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan tanah ini sebagai tempat untuk sujud dan sebagai sarana untuk bersuci. Artinya, kita itu sholat di lapangan, sebagaimana mungkin dilihat itu ketika Piala Dunia ya, kalau nggak salah, atau di momen-momen yang lain sebenarnya di Timur Tengah satu yang biasa, orang sholat di lapangan, sholat di halaman, dan seterusnya. Tetapi di masyarakat kita mungkin itu sesuatu yang aneh yang perlu kita jelaskan bahwa sholat itu gampang dapat dilaksanakan dengan mudah. Kemudian juga penting adalah membuka ruang pilihan yang mudah dan mempersempit ruang mengharamkan, gampang mengharamkan. Contohnya misalnya begini, ulama itu khilaf memang bagaimana hukumnya bersuci mengusap di kaos kaki misalnya. Jadi kalau kita kita ini memakai kaos kaki, bolehkah kita berwudu kemudian dengan mengusap? Memang ini perkara khilaf. Sebagian bisa dikatakan ulama mazhab Syafi'i misalnya mengatakan itu tidak boleh. Tapi cukup banyak ulama muasirin, dan ini yang populer di Timur Tengah misalnya, dan saya coba lihat dari kajiannya Syekh Abdurrahman Al-Kailani, bahwa prinsipnya bahwa bersuci itu memberikan kemudahan, maka mengusap kaos kaki ketika seseorang itu misalnya terutama dalam perjalanan misalnya, itu termasuk satu kemudahan yang perlu diberikan kepada masyarakat, sesuatu pilihan yang layak menjadi pilihan dalam situasi saat ini. Terbuka dan terbebas dari fanatisme mazhab dengan mengambil kebaikan pada semuanya. Jadi kita harus bedakan antara konteks fikih seseorang belajar sebagai orang yang konsentrasi sebagai seorang yang fokus spesialis fikih dengan menyajikan fikih kepada masyarakat. Dan kalau kita perhatikan ternyata tidak mungkin satu mazhab itu mengcover semua persoalan kontemporer. Karena ternyata kalau kita lihat dari majami' fiqhiyah, lembaga-lembaga riset fikih, hampir semuanya, atau bisa kita katakan semuanya itu mengakomodir lintas mazhab. MUI misalnya,
kalau kita temukan banyak pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang bermadzhab Hambali itu yang menjadi ternyata itu menjadi pilihan lembaga-lembaga keuangan syariah. Bahkan misalnya sebagai contoh, di Mesir dulu Ibnu Taimiyah itu pernah dipenjara. Salah satu sebabnya, triggernya itu adalah fatwanya bahwa talak 3 dalam satu majelis itu jatuh 1. Sampai kemudian dipenjara, tapi kemudian kenyataannya terkini di Mesir itu, pandangan fikih yang dipakai adalah kalau orang mentalak 3 dalam satu majelis, maka hukumnya adalah baru jatuh 1. Jadi ternyata satu fikih yang dulu mungkin dianggap asing, yang dulu dianggap ini, ternyata saat ini memberikan kemudahan, yang kemudian kalau itu fikih klasik tertentu diterapkan, bisa jadi banyak rumah tangga yang harus berpisah gara-gara mentalak satu majelis dengan talak 3. Membuka kemudahan pada perkara-perkara yang menjadi kebutuhan umum. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan urgen, menjadi kebutuhan publik, maka ini perlu diberikan keringanan. Misalnya mohon maaf, masalah transportasi publik. Yang di situ barangkali bisa dikatakan terjadi percampuran laki-laki dan perempuan, tetapi kalau memungkinkan untuk dipisah itu tentu lebih baik. Tetapi dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak, kalau kita bertanya, bolehkah saya misalnya berangkat ke kantor naik busway atau menggunakan kereta api yang di situ terjadi percampuran laki-laki dan perempuan. Ini sesuatu yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, dalam prinsip semacam ini memberikan kemudahan dan bukan kemudian mempersempit. Kemudian misalnya juga menjadikan maqasid sebagai acuan. Ini yang menjadi perhatian penting. Kemudian berikutnya, di dalam fikih taisir atau fikih memberikan kemudahan, ini ada prinsip-prinsip penting yang menjadikan acuan. Bahwa fikih taisir itu perlu dilihat juga sebagai satu bagian dari maqasid syariah. Kemudian juga apabila kita temukan lihat dari perintah, baik perintah atau larangan dalam Al-Quran, kita juga menemukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yasiru wala tu'asiru, permudah dan jangan dipersulit. Kemudian berikutnya juga kita menemukan landasannya dalam Al-Quran dan hadis, dan ternyata juga prinsip memberikan kemudahan itu bagian dari value nilai yang ada dalam agama ini, dan secara sunnatullah kita itu membutuhkan memberikan kemudahan. Karena kalau mempersulit justru menjadikan orang itu lari dari agama. Kemudian juga dari sisi klaster bahwa fikih taisir ini sebenarnya bagian dari termasuk bagian dari maqasidus syariah, implementasi syariah, bagian juga dari fitrah manusia membutuhkan kemudahan. Dan secara konsep, fikih taisir ini bukan berarti menggampangkan segala hal. Fikih taisir bukan berarti talfik, mencari mana yang mudah-mudah dari mazhab, lalu kemudian diambil. Nah, fikih taisir ini tidak terpisah dengan fikih-fikih yang lain, di antaranya fikih maqasid syariah, berhubungan dengan sunatullah, berhubungan dengan teks-teks, memahami teks dalam agama, dan fikih memberikan kemudahan ini juga tidak lepas dari pertimbangan. Pertimbangan. Misalnya ketika seseorang akan memberikan hukuman, saya berikan penjelasan. Misalnya pada masa Umar Ibnul Khattab, ada sebagian kabilah itu tidak mau disebut pajak yang dia bayarkan dengan jizyah. Tidak mau disebut dengan pembayaran dengan jizyah. Maka dengan nama apapun. Kemudian Umar Ibnul Khattab memberikan kemudahan dalam hal itu. Karena itu sifatnya adalah sesuatu yang dapat berubah. Maka tidak dinamakan dengan jizyah. Dalam konteks taisir ini juga kita perlu melihat bahwa seseorang itu lebih condong pada perkara-perkara yang memberikan kemudahan daripada perkara-perkara yang bersulit. Nah, fikih taisir juga tidak terkait juga dengan fikih ma'alat risiko. Misalnya, ketika seseorang itu diberikan hukuman tertentu, maka dia akan lari. Contohnya pada sahabat ketika tidak terlibat dalam perang Tabuk, lalu diberikan hukuman dengan vonis pemboikotan, ya kalau nggak salah. Secara sosial itu diboikot, mereka tidak lari. Karena memang tahu bahwa mereka adalah orang yang sudah matang. Tapi bagaimana kalau kemudian hukuman itu diberikan kepada orang yang baru masuk Islam? Contoh yang lain misalnya, ada seorang yang baru masuk Islam, atau orang akan masuk Islam ketika bertanya apa yang harus saya lakukan ketika masuk Islam.
Maka kita perlu mempertimbangkan fikih taisir bagi orang yang baru masuk Islam. Jangan kemudian lantas kalau orang baru masuk Islam pertama kali yang harus dilakukan adalah khitan bagi laki-laki. Maka bisa jadi satu kabilah atau kelompok tertentu gara-gara menyebutkan kata khitan, maka risikonya dia justru akan tidak jadi masuk Islam gara-gara takut dari khitan. Juga fikih taisir mempertimbangkan perbedaan gitu ya. Nah, khitan belum paham tentang khitan nanti jika wah ini bahaya juga gitu kan. Ini pernah diceritakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi ini, dan ceritanya itu diambil dari Indonesia, satu kabilah tidak jadi masuk Islam di suku pedalaman gara-gara masalah khitan ini. Nah, kemudian apa sebenarnya perbedaan antara taisir dengan tasahul? Karena dulu ini mungkin sudah cerita yang saya sering sampaikan beberapa kawan. Ada sebagian ustadz yang menyebut bahwa Syekh Qardawi itu orang sosok yang tasahul, gampangan gitu, tahawun. Bahwa kalau taisir itu diambil oleh kajiannya berdasarkan para pakar. Jadi orang yang ahli, orang yang kompeten, orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya, di bidang syariah dan seterusnya, lalu mengambil keputusan taisir, sedangkan tasahul itu berasal dari orang yang memang bukan pakarnya. Orang yang nggak memiliki ahliyah, orang nggak memiliki kompetensi. Kemudian taisir itu motivasinya adalah mulia. Semangatnya adalah mulia, semangatnya beragama, semangatnya tadayun, semuanya memberikan kemudahan. Berbeda dengan tasahul, yang dia itu motivasinya adalah mengikuti hawa nafsu. Taisir itu berdasarkan dalil. Tapi tasahul itu mencari pembenaran dari teks. Nah, beda. Kemudian, taisir itu tidak lepas dari maqasid syariah. Tapi tasahul tidak berorientasi pada maqasid syariah. Ini mungkin yang perlu kita lihat apa perbedaan antara taisir memberikan kemudahan dan juga tasahul. Kemudian taisir itu tidak membuang mazhab. Kalau kita mungkin tambahkan. Tapi tasahul itu dia sekedar mencari mudahnya. Dia tidak menganggap mazhab sebagai sesuatu yang bernilai. Kalau taisir itu menjadikan mazhab itu sesuatu yang bernilai dan kebaikan itu tersebar di semua mazhab. Tapi kalau tasahul menjadikan mazhab itu tidak bernilai, maka dia ambil saja semua yang sesuai dengan seleranya dari mazhab itu. Saya berikan contoh taisir di dalam fikih yang disampaikan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ketika orang dulu pernah jahiliyah lah begitu ya, lalu bertaubat, dia dulu pernah meninggalkan sholat dengan banyak sholat yang dia tinggalkan. Nah, ulama memang berbeda pendapat. Kalau jumhur fuqaha berpendapat bahwa dia harus mengqadha semua sholat yang pernah dia tinggalkan. Ibnu Taimiyah berbeda pendapat bahwa dia cukup bertaubat dan tidak harus mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam masalah ini, beliau mengikuti dan memberikan pilihan pandangan Ibnu Taimiyah, yaitu apabila orang pernah melakukan, pernah jahiliyah lah kalau bahasa orang sekarang, lalu bertaubat, maka dia tidak harus mengqadha, dia cukup memperbaiki dengan memperbanyak amal sunnah dan memperbanyak amal kebaikan untuk mengcover keburukannya. Tapi berbeda misalnya dia yang dia tinggalkan itu masih jumlah dalam bilangan yang terhitung, maka dianjurkan untuk mengqadha. Penggunaan hisab untuk penetapan bulan awal bulan Ramadan, hanya saja perlu dalam hal ini Syekh Yusuf Al-Qardawi hisab dalam penetapan sebagai nafi bukan itsbat dalam konteks kekinian, menjadikan ilmu pengetahuan juga sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan awal bulan. Kemudian juga pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi, ihram dari bandara Jeddah bagi mereka yang datang dari luar Indonesia misalnya, jadi dia tidak harus, dia bisa miqatnya itu dimulainya dari Jeddah. Kemudian dalam konteks muamalat misalnya dalam perjanjian akad murabahah, Syekh Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa perjanjian itu mengikat. Pembeli harus membeli barang yang dia pesan apabila sesuai dengan spesifikasi. Sedangkan ulama-ulama Saudi misalnya dalam fatwanya, perjanjian itu tidak mengikat. Bagi mereka yang tinggal di negara barat dan tidak bisa menggunakan bank Islam, maka boleh baginya meminjam uang dari bank konvensional untuk pembelian rumah sebagai kebutuhan pokok. Ini fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dan Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri mengatakan dalam salah satu, dan dalam bukunya sendiri menulis bahwa bunga bank itu termasuk riba. Begitu juga Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ramadan Al-Buti sependapat dalam hal ini bahwa bunga bank itu adalah riba. Tapi bagi mereka yang tinggal di barat, tidak ada bank Islam, maka boleh mempergunakan itu
karena dalam situasi darurat. Diperbolehkan menggunakan dana non halal untuk kemanusiaan. Ini bagi mereka yang ingin melepaskan, misalnya dia ada bunga yang memang dia tidak bisa apa istilahnya, atau ada dana non halal, maka bisa digunakan untuk kemanusiaan, bukan hanya untuk MCK. Misalnya untuk fakir miskin, untuk orang yang membutuhkan diperbolehkan. Dalam munakahat menyusui melalui donor ASI tidak menyebabkan mahram. Ini dalam pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Karena kemahroman itu adalah ketika seseorang menyusu secara langsung dan dia masih dalam usia menyusu. Nikah misyar termasuk nikah yang sah. Nikah misyar itu adalah nikah di mana pihak wanita itu melepaskan sebagian haknya. Talak orang yang mabuk tidak sah dan tidak jatuh talak. Taisir dalam politik Islam, misalnya wanita boleh menjadi anggota parlemen, wanita boleh menjadi hakim seperti konteks sekarang, wanita boleh menjadi perdana menteri seperti dalam pemerintahan di sebagian negara saat ini. Penyebutan bagi non-muslim di negara mayoritas muslim tidak harus ahlu zimmah, status mereka sama dengan umat muslim sebagai warga negara. Kemudian juga taisir dalam fikih kontemporer, sistem pemerintahan Islam tidak harus sama 100% dengan sistem kekhilafahan di masa klasik. Mengucapkan selamat kepada umat Kristiani terkait hari yang mereka termasuk yang diperbolehkan. Status khamr berdasarkan kepada statusnya sebagai makanan atau minuman yang memabukkan, mohon maaf, bukan keberadaan atau ketidakberadaan alkohol. Jadi sesuatu itu dikatakan haram apabila bukan karena ada alkohol atau tidak ada alkoholnya, mengaku itu urusan ini, statusnya memabukkan atau tidak memabukkan. Hal ini pernah dalam satu tanya jawab ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi itu ditanya, ada minuman di Timur Tengah itu yang mengandung kadar alkohol cukup kecil begitu, tapi kalau dikonsumsi tidak memabukkan. Bagaimana pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi? Mengatakan bahwa minuman itu halal dan tidak termasuk yang diharamkan. Meskipun ada kandungan alkoholnya karena kandungannya sangat sedikit sehingga tidak menyebabkan mabuk. Tapi kalau minuman itu adalah atau makanan itu memabukkan, maka statusnya berlaku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apabila makanan atau minuman itu menyebabkan mabuk, maka sedikitnya itu juga haram. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Mas Rahman, Dr. Rahman. Ya. Alhamdulillah, dokter. Mungkin kita diskusikan hal-hal apa yang bisa kita gali dari Syekh Yusuf Al-Qardawi tadi. Ya ini sebatas pengantar ya, pemantik. Jadi mungkin nanti kita bisa pertajam dari pandangan-pandangan syuyukh yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dikritisi juga nggak apa sih. Justru kita untuk mengasah nalar kita dalam beberapa persoalan. Termasuk juga ya, saya menarik itu di kajian Syekh Yusuf Al-Qardawi tentang hadis bahwa ditusuk kepalanya dengan hadid itu lebih baik daripada menyentuh yang tidak haram. Itu hadis itu terkait zina dan bukan sentuhan kulit begitu. Ini juga perlu menjadi termasuk menurut hemat saya di negara seperti Indonesia dan Asia Tenggara lah terutama, mungkin berbeda kulturnya dengan Timur Tengah yang memang interaksi laki-laki dan perempuan itu seperti ada jarak begitu. Tapi di Indonesia hadis atau pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi ini bisa memberikan nafas lega lah bagi umat muslim ketika berinteraksi dengan situasi-situasi yang kadang-kala kita tidak bisa lepas. Misalnya seorang pejabat harus bersalaman dengan non-mahram misalnya, atau mungkin dia dalam situasi tertentu dengan masyarakat yang ketika dia ke pedalaman atau segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Luar biasa Dr. Abdurrahim atas pemaparannya. Nah, di antara poin-poin yang beliau sampaikan adalah bahwa fikih taisir ini sangat berbeda dengan tasahul, ya, memudah-mudahkan agama. Gitu. Kalau taisir itu bisa dikatakan mengamalkan dalil, gitu, karena memang ada dalilnya, gitu. Sementara tasahul itu kan bisa dikatakan mendalili amal. Begitu ya Pak Yahya? Baik. Kemudian ya,
yang perlu kita perhatikan juga dari apa yang disampaikan oleh Dr. Abdul Rahim, bahwa fikih taisir ini sangat urgen dalam kehidupan kita, terutama kita yang hidup di era kontemporer, terutama untuk memudahkan memahami dan mengamalkan fikih. Kemudian di antara prinsip yang dipegang oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah at-tashdidu fil usul wa taisir fil furu. Itu dalam masalah prinsip beliau tegas, tapi dalam masalah furu beliau mencari kemudahan, mencari rukhsah, ya. Karena memang itulah sunnah Nabi, ketika ada dua pilihan yang sama-sama mubah, maka Nabi memilih yang lebih mudah selama itu bukan perkara dosa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya buka forum tanggapan, diskusi atau kritik. Biar lebih seru kalau ada kritik, lebih bagus itu kan. Biar kita fasilitasi perdebatan ya. Kita tradisikan ada munazarah ilmiah, ya, dialektika tapi ilmiah. Yang penting bukan berdasarkan pokoknya gitu kan. Semuanya berlandaskan keilmuan biar kita saling memahami argumentasi dalil masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan yang angkat tangan aja langsung. Yang mau langsung. Ya, barangkali Ustadz Muzaffar ini mau menyampaikan. Saya. Gitu, oh iya, ya, silakan. Silahkan Pak Yahya. Ya, Pak Dr. Abdurrahman, salam. Saya langsung ke kasus Pak Abdurrahman. Mengenai kemudahan ini, kasus penelitian saya di lapangan bahwa kredit usaha rakyat KUR, BRI, akadnya hutang pihutang, juga pakai agunan. Jelas tadi menurut Al-Qaradawi ataupun siapa itu satu lagi Wahbah Juhaili bahwa itu haram. Tapi kalau nggak diambil, itu KUR yang 7% diambil sama rentenir, dia ambil fasilitas itu dan dia jual kembali kepada masyarakat dengan 30% atau 2,5% per bulan. Jadi diambil sama pengusaha kecil, katanya haram itu riba, nggak diambil oleh rentenir, dijual dengan lebih mahal. Nah, ini menyikapi begini bagaimana? Itu yang satu. Yang kedua, mumpung ada ahlinya Maqasid Syariah ini, tentang Maqasid Syariahnya Yasir Auda. Apakah nggak ada yang kebablasan tuh mengenai Yasir Auda dengan kemudahan-kemudahannya? Contohnya dengan Hifdzuddin itu, bahwa tidak hanya dengan tauhid yang oleh Asatibi atau Al-Ghazali, tapi juga perlindungan kebebasan berkeyakinan yang disalahgunakan dengan pemurtadan. Bahwa agama sama aja, bahwa Al-Quran itu adalah penerus daripada Taurat dan Injil. Ya kalau begitu sama aja, itu kemudahan-kemudahan demikian menjadi alasan untuk pemurtadan. Inna dina indallahil Islam yang tadinya oleh para tafsir terdahulu adalah sebagai tauhid, dijadikan sebagai statement non tauhid, menjadi statement bahwa itu adalah berserah diri. Padahal konteksnya Pak Yahya, ya. Mungkin itu ada di buku mana kok? Jangan langsung di buku beliau atau gimana itu? Yang mana? Tentang pandangan Yasir Auda tadi. Nah, ini saya ada itunya, ada bukunya dari Yasir Auda yang Pak Rahman tunjukkan ke saya. Oh, gitu. Enggak. Ya, lanjut. Khawatirnya ada menjadi dimudah-mudahkan. Ya. Menjadi tasahul tadi. Nah, bagaimana kita menjaga ini? Jadi satu mengenai KUR, kedua mengenai Yasir Auda, apakah nggak kebablasan? Bukankah ya saya nggak ini kan kapasitas Yasir Auda dengan Al-Ghazali dengan Asatibi kan sebetulnya secara keilmuan jauh lah kalau dari situ. Asatibi jauh lebih keilmuannya. Demikian, terima kasih.
Baik. Terima kasih Pak Yahya Silakan. atas pertanyaannya ya, pertanyaan dan kritik yang konstruktif insya Allah ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang lain silahkan. Gimana? Oh, ada Pak, ada Bu Herianti yang angkat tangan. Silahkan Bu Herianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya berhadapan dengan sehari-hari ya. Ketika dalam perdagangan ini kan kita sekarang ini apalagi kalangan muda lebih cenderung membayar sesuatu tuh langsung dengan ini ya, dengan ATM gitu ya, misalnya atau GoPay atau apa gitu yang ya kebanyakan dari bank-bank konvensional ya, kita nggak bisa misahkan gitu, dia harus dari bank syariah atau segala macam gitu, dan segala macam. Jadi maksudnya bayar tol, bayar parkir, bayar kereta, bayar apa itu kan jadi satu ya. Jadi mohon pencerahannya ini mengenai masalah halal haramnya gitu, karena kan bukan kita bank konvensional haram, kita cenderung untuk bank syariah gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang ini yang apalagi sekarang anak-anak muda itu jarang sekali dia megang uang tunai ya. Mungkin orang-orang tua aja yang masih megang uang tunai gitu. Bahkan sekarang ada namanya QRIS gitu ya. Sehingga dengan ini aja gitu ya, dengan men-scan itu aja udah selesai pembayaran gitu. Jadi memang sekarang mudah banget gitu untuk pembayaran itu. Saya mohon pencerahannya Ustadz ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Herianti dari Banten ya. Sebelum Dr. Abdurrahim menanggapi ya, saya persilahkan Ustadz Anang sepertinya mau bicara ini. Silakan Ustadz Anang. Ya, silakan Ustadz Anang dari Bali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Muhammad Rahman ini khusnudzon ya. Saya bergerak katanya mau bicara. Sekedar ini untuk minta penjelasan. Fikih taisirnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini ada sebagian kalangan yang kemudian ya tadi itu menganggap ini bukan taisir tapi tasahul. Iya. Maka sampai keluar kitab karangannya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan itu Al-Iqlam bin Naqdi Kitab Al-Halal wal Haram. Nah, itu beliau mengkritisi yang mengatakan bahwa terlalu banyak kekeliruan dalam fatwa-fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata beliau. Dalam beberapa fatwa yang aku lihat kata beliau, ini dalam mukadimahnya ya, isi dalamnya saya belum terlalu baca. Beliau mengatakan seperti masalah gambar, lukisan itu. Kemudian wanita membuka wajah dan tangannya dari pria yang bukan mahramnya. Nyanyian dan musik. Kemudian mencukur atau mencabut jenggot. Permainan catur dan seterusnya. Kata kalau versinya beliau, ini sangat berseberangan dengan fatwa para ulama yang muktabar. Bahkan agak keras kalimatnya itu. Kenapa yang dipakai oleh beliau ini adalah dalil-dalil yang kemudian lemah dan diambil dari ulama-ulama yang tidak muktabar. Itu versinya beliau. Ya, mengkoreksi pendapat ataupun fatwa-fatwanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau yaitu Halal dan Haramnya. Nah, ini bagaimana Ustaz mensikapi kondisi yang seperti ini, karena ini cukup mencuat ya. Perbedaan yang sangat tajam antara versi beliau dengan versinya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Artinya kesimpulan beliau ini bahwa ini bukan persoalan taisir, tapi ini adalah justru kemudian mengarah kepada tasahul versinya beliau. Ya, mohon tanggapannya, Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz Anang atas pertanyaan dan tanggapannya. Ya, sebelum Dr. Abdurrahim dan Bapak dan Ibu sekalian menanggapi, Bu Sita dari tadi angkat tangan nih. Saya persilakan dulu.
Bukan dari tadi, baru baru aja. Ya, dari tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas Rahman, Mas Rahim. Ya, memang forum ini jadi bisa mirip seperti forumnya Ustadz Muzaffar ini. Tanya jawab fikih gitu ya, kesannya tadi. Dari mulai Bapak Yahya, Ibu Herianti. Saya kembali ingin melihat konteks yang lebih luasnya. Bahwa ya kalau kita bicara tentang makosid syar'i atau makosid syariah, ini kan satu hal yang terkait filosofinya syariah itu apa gitu. Hikmah di balik itu apa, tujuannya itu apa. Arti adalah maslahatil ummah gitu. Kemaslahatan buat ummah itu yang kemudian menjadi filosofi mendasar dari fikih taisirnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi kalau misalnya tadi perbedaan-perbedaan di antara ya para ulama, itu adalah satu hal yang membuat menurut saya justru disitulah kekayaan khasanah intelektual Islam. Ya. Tidak ada yang top down seperti gereja dulu ya mengatakan geosentris, maka ketika Galileo Galilei mengatakan heliosentris, dia digantung, dipenggal. Padahal ternyata kemudian terbukti bahwa memang heliosentris. Jadi itu kita syukuri saja satu hal-hal yang perbedaan-perbedaan tadi. Dan kemudian saya melihat bahwa bingkai besarnya adalah ini memberikan space gitu, atau ruang untuk terjadinya perbedaan gitu ya. Contoh misalnya hal yang tadi dikatakan soal menyentuh tangan itu dalam konteks seperti apa gitu. Ya, maka kemudian kalau saya waktu sedikit bagi cerita waktu mau promosi dokter tahu kan pasti nanti akan ada jawaban tangan dan promotor. Nah, caranya adalah saya dengan suami mendatangi dulu rumah profesor tadi sebelumnya, gitu ya, profesor sebelumnya mengatakan, Prof, ya mungkin bawa buah atau apa, Prof, besok saya tidak salaman ya, gitu. Tapi nggak semua orang kepikiran kayak gitu, minta maaf, kula nuwun dulu, besok saya tidak salaman. Si Profnya tadi begini, gitu jadinya. Pas di forum orang juga melihat ini perjanjian ya, pas punya Pak seperti ini. Tetapi dalam situasi tertentu benar tadi kata Mas Rahim. Ada situasi pejabat atau apa yang ya kadang dia harus terpaksa juga memang mungkin tangannya diserobot gitu malah oleh rakyatnya dan seterusnya. Jadi mungkin saya jadi mohon diluruskan kalau salah. Saya pernah membaca Imam Ahmad bin Hambali ketika beliau menerangkan tentang pakaian yang terkena ini kalau nggak salah terkena najis atau kotoran gitu ya. Kemudian kata beliau ya pada saat jalan kemudian nanti kena air lagi itu sudah hilang gitu ketika gamisnya itu kena. Lalu tapi muridnya melihat dia membersihkan gamisnya. Maka kemudian tanya muridnya kenapa pada saat beliau memberikan fatwa freeze kan kok tidak apa-apa, tapi dia membersihkan dengan serius gitu. Yang terkena nih, maka beliau mengatakan tilka takwa gitu. Tilka fatwa takwa. Jadi menurut bingkai besarnya Yusuf adalah bahwa orang menurut saya boleh saja untuk kata yang takut ini tasahul atau apa dia gitu mengambil tasyahud ya. Pakai nikob ini tidak membiarkan muka saya terbuka selama ini. Tetapi dia tidak kemudian menjudge gitu. Maka yang ya harus tapi kalau sholat jamaah sholatnya pendek-pendek seperti itu. Ya, itu poin pertama. Jadi kita lihat boleh ada tetap pengen batik gitu. Yang misalnya tidak mau bersalaman, tidak mau mengucap selamat Natal, ingat fatwanya MUI-nya Bu Yama gitu. Tapi di situasi tertentu dia pejabat misalnya atau satu situasi Umar bin Khattab membangunkan gereja untuk kaum Nasrani di masa beliau menjadi Amirul Mukminin. Gitu. Yang kedua mungkin sedikit kait bahwa ini justru sangat relevan untuk global temporer. Ya pendekatan kita Yusuf Qaradawi ini yang membuat kemudian dakwah Islam ini benar-benar menyebar secara masif, luas ke seluruh dunia. Karena ada fleksibilitas, ada keleluasaan. Gitu.
ya, tidak kemudian kaku atau jumut dalam hal tertentu. Jadi asal tetap berpegang pada hal-hal yang pokok, ya, prinsip-prinsip akidah. Maka dalam hal yang sifatnya furu'iyah, yang katakanlah ada perbedaan mazhab dan seterusnya, maka di situ berlaku tadi fleksibilitas, ya, kemudahan, keleluasaan, kemudian saling menghormati. Nah, oh ya, satu poin lagi tentang human rights. Jadi bahwa maqasid syar'i itu menurut saya adalah dia sudah bicara human rights jauh sebelum Declaration of Human Rights-nya Amerika. Itu dengan hifzuddin, hifzul mal, ya, kemudian hifzul akal dan seterusnya. Nah, kemudian memang dibedakan bahwa ada human rights yang disebutnya particular human rights dan universal human rights. Kalau yang terjadi di Qatar, ya itu menjadi contoh yang bagus bahwa beliau bicara tentang ada hal-hal yang oke gitu. Kamu boleh minum khamar tapi di tempat yang khusus dan tidak di stadion, ya ini. Jadi beliau Qatar ini mencontohkan tentang bahwa oke, hak asasi kalian teriak-teriak human rights gitu ya, LGBT dan seterusnya. Tapi ada hal yang particular human rights di Qatar ini, dan ini adalah hukum Islam yang dilakukan. Jadi saya pikir memang kita harus tetap lebih semakin mematangkan dalam cara berdakwah kita. Itu aja Mas Rahman, maaf. Baik, ya, terima kasih Dr. Sita atas tanggapan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada Dr. Abdul Rahim, dan sebenarnya tidak harus beliau yang menanggapi, tapi Bapak dan Ibu sekalian juga yang menjadi peserta aktif, saya persilahkan nanti untuk juga menanggapi. Tapi sekarang saya persilahkan kepada Dr. Abdul Rahim. Silakan. Terkait dengan yang Bang tadi saya nggak bisa menjawab ya. Karena itu kasuistik yang perlu dirosah, perlu pengkajian. Boleh tidak bolehnya. Tetapi kalau kita secara normatif fikih bahwa bunga bank itu termasuk kategori riba menurut pendapat sebagian besar ulama dan sebagian besar lembaga riset di dunia internasional. Termasuk DSN MUI. Yang berbeda adalah pandangan lembaga Darul Ifta ya Ustaz Rahman ya di Mesir. Yang terkini ya pandangan Darul Ifta dengan beberapa tokohnya, misalnya Syekh Ali Jum'ah misalnya berpendapat bahwa itu bukan kategori riba, tetapi ini berbeda, berseberangan dengan pendapat ulama-ulama besar di dunia internasional, termasuk diantaranya berseberangan dengan fatwa Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ramadan Al-Buti, yang mungkin seringkali bahwa yang mengatakan bunga bank itu riba itu kan kadang-kadang sekarang ada seakan-akan itu di pojokan itu mazhabnya Saudi begitu. Padahal ada Syekh Ramadan Al-Buti itu juga berpendapat demikian. Tetapi konteks yang tadi sebutkan, kita harus bedakan antara kasus pribadi dengan kasus yang sifatnya berhubungan dengan kebutuhan publik. Kalau yang sifatnya pribadi adalah fatwa secara umum penjelasannya. Hanya saja kalau hal-hal yang sifatnya kebutuhan publik itu butuh pengkajian atau penjelasan dari lembaga kajian yang memiliki otoritas. Jadi bukan pendapat pribadi seperti saya misalnya, tetapi misalnya kayak MUI atau yang memiliki otoritas karena berhubungan dengan kemaslahatan publik yang sebagaimana disebutkan tadi Dr. Yahya tadi, itu tidak hanya berhubungan dengan pribadi. Misalnya kayak pengusaha yang untuk ekspansi dia membutuhkan berhubungan dengan bank-bank konvensional misalnya, yang di situ berhubungan dengan bahkan persaingan antar Muslim dengan elit global dan seterusnya. Karena ekonomi Islam saat ini kalau kita kaji belum berbicara tentang bagaimana perang ekonomi di lintas global. Misalnya ekonomi Islam ini gimana sih caranya mengakuisisi negara lain gitu. Gitu. Itu belum bicara sampai di situ ekonomi Islam gitu. Gimana sih kalau misalnya Indonesia ini menjadi mencaplok negara lain, itu gimana sih tinjauan ekonomi Islamnya gitu misalnya. Tapi tentu dengan pertimbangan yang tidak memberikan maslahat. Tinjauan siasat syariahnya dulu sebelum ekonomi Islam. Gitu. Nah ini kita memang belum mengkaji di wilayah itu begitu. Tapi memang perlu
kita mencoba berpikir ke arah situ agar kita tidak terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang sifatnya juz'iyah, kecil. Kita coba berpikir ekonomi Islam itu coba bagaimana bermain di persaingan global, nah gitu. Bagaimana mencaplok BUMN negara-negara lain itu dengan cara yang Islam itu gimana sih caranya, nah gitu. Jangan mencaplok bahasanya, menjajah aja. Menjajah ya gitu. Kemudian yang kedua, memang saya temukan di pandangan Syekh Jasir Auda terkait masalah itu sebenarnya bukan bertentangan dengan pandangannya Al-Imam Ghazali atau pandangannya misalnya Al-Imam Juwaini atau Asy-Syatibi, tetapi yang beliau sampaikan itu adalah pengembangan. Jadi kalau yang disebutkan oleh, kalau ini penilaian Syekh Yusuf Al-Qardawi, Dr. Jasir Auda itu muridnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Yang ini mungkin sebagian kalangan di UIN lah mungkin menganggap banyak dipakai bahwa pandangan Jasir Auda ini untuk justifikasi beberapa ide-ide yang agak liar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita baca dan berinteraksi secara langsung dengan kajian-kajian atau kursus-kursus yang diadakan oleh Dr. Jasir Auda, kita menemukan beliau adalah sosok yang sangat lurus, bisa dikatakan hanif ya. Tapi ide tentang misalnya maqasid Hifdzuddin itu Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri menilai bahwa yang disebutkan oleh Al-Imam Juwaini, disebutkan oleh Asy-Syatibi, itu berhubungan dengan maslahat daruriyat, berhubungan dengan individu. Tidak berhubungan dengan maqasid syariah, maslahah yang berhubungan dengan publik. Kemudian juga bahwa maqasid syariah itu tidak, kemaslahatan daruriyat itu tidak hanya sebatas pada 5 itu. Kenyataannya, maqasid syariah itu ada yang berhubungan lapisan pribadi, lapisan keluarga, lapisan masyarakat, lapisan negara, lapisan manusia, kemanusiaan. Nah, Dr. Jasir Auda itu ingin membawa Hifdzuddin ini bukan hanya dalam konteks individu sebagai seorang muslim, tapi bagaimana Hifdzuddin ini dalam konteks sebagai satu kebijakan, sebagai hubungan antar umat beragama, bahwa Islam itu memberikan ruang, memberikan ruang bahwa pemeluk agama itu diberikan kebebasan menjalankan agamanya. Maka ketika Islam itu masuk, tidaklah kemudian melarang umat Nasrani, umat Yahudi, bahkan agama yang lain Majusi beribadah dengan agama mereka. Adapun konteks kristenisasi itu persoalan yang lain. Jadi begitu. Jadi harus kita pisahkan antara tema kristenisasi, tema ini, dengan tema bahwa agama Islam ini memberikan ruang agama yang lain untuk beribadah. Adapun mereka menyebarkan, mengajak umat muslim masuk dalam agama mereka, itu persoalan yang lain sebenarnya. Nanti berbenturan dengan menjaga agama dari agama kita. Nah, sebagai kepala negara, bagaimana dalam situasi negara mengatasi agar konflik antar umat beragama itu tidak terjadi, maka di sini ada maslahat din bagi umat muslim, bagi yang lainnya begitu. Jadi konteks yang disebutkan Dr. Jasir Auda itu bukanlah kemudian memberikan kebebasan bagi non-muslim untuk memurtadkan umat Islam, bukan konteks itu, tetapi bagaimana konteks dalam kebijakan publik bahwa maqasid syariah ini perlu diperluas. Misalnya begini, bahwa Hifdzuddin itu bukan hanya dalam konteks menjaga agama sebagai seorang muslim, tapi Islam juga memberikan ruang bagi atau menjaga umat mereka beragama sebagai agama mereka. Adapun bagaimana nanti agama kita mendakwahi mereka, itu persoalan yang lain. Kemudian misalnya hifdzu an-nafs itu bukan hanya menjaga jiwa, menjaga nyawa hidupnya, tapi juga manusia secara utuhnya. Bahkan jiwanya, bahkan hatinya, bahkan perasaannya, bahkan emosinya, spiritualnya masuk dalam. Kemudian hifdzul akal. Hifdzul akal itu bukan hanya seperti menjaga akal, kalau dilarang minum khamr supaya akalnya nggak bisa berpikir, tetapi juga menjaga pikiran kita dari informasi-informasi yang salah, cara berpikir yang salah, kemudian juga cara berpikir khurafat, dan juga mencerdaskan bangsa, itu termasuk hifdzul akal. Termasuk juga misalnya hifdzul ird. Hifdzul ird itu menjaga kehormatan. Dr. Jasir Auda mengembangkan dengan hifdzul karamah. Manusia itu memiliki nama, memiliki privilege yang harus dijaga. Kehormatan yang harus dijaga.
Begitu kemudian tentang hifdzul mal, bukan hanya dalam sistem mikro saja, tetapi juga secara makro hifdzul mal. Bahwa mewujudkan kesejahteraan, jadi hifdzul mal bukan hanya menjaga harta, tetapi mewujudkan kesejahteraan itu bagian dari hifdzul mal. Kemudian berikutnya, mungkin yang dari Ustadz Nanang tadi, mungkin saya ingin coba memberikan, ini baru nanti yang pertanyaan tentang terkait dengan apa yang membedakan antara Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tentu ini kita katakan bahwa itu memang perbedaan sudut pandang antara Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan konsep taisirnya, serta pandangan beberapa ulama, kalau nggak salah tadi itu mazhab yang rata-rata mainstream di Saudi Arabia kalau nggak salah. Tapi ada ciri khas yang membedakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam melihat beberapa persoalan. Yang pertama, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu senantiasa menggunakan kaidah bahwa yang asal itu apa? Tujuan itu tetap, sarana berubah-ubah. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang juz'iyah, perkara-perkara yang tadi, kalau perkara-perkara cabang, itu harus berada dalam payung prinsip-prinsip umum. Nggak boleh keluar dari prinsip-prinsip umum. Jadi, kalau ada perkara-perkara yang sifatnya juz'iyah, contohnya gini, kan ada hadis, mungkin untuk membacanya juga ini, bagi Bapak-Ibu sekalian, mungkin pernah mendengar bahwa harus taat kepada ulil amri meskipun hartanya diambil, punggungnya dicambuk. Ini kan qadhiyah juz'iyah, persoalan hadis yang sifatnya juz'i, teknis, perkara-perkara teknis. Sebagian ulama mengkritisi hadis itu. Memang benar dalam Sahih Bukhari kalau nggak salah, tetapi dia bukan bagian dia itu bukan bagian sebagai hadis pokok, tapi sebagai penambah. Di sisi yang lain, hadis ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang sudah banyak. Bahkan prinsip umum dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memerangi kezaliman. Bagaimana mungkin kemudian hadis ini memberikan ruang pembiaran terhadap kemungkaran, kezaliman begitu. Padahal hadis tentang menghilangkan kezaliman itu sudah sangat banyak. Unsur akhaka zaliman au mazluman az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah, bahkan sampai hadis ittaqi da'watal mazlum, jauhilah dari doa orang terzalimi, semuanya begitu. Nah, kalau ada kasus begini, ini kan satu hadis bertentangan dengan banyak ayat hadis, maka hadis ini harus dipahami atau bermasalah dibawa dalam konteks yang umum. Kemudian berikutnya, di dalam analisa tentang masalah musik, masalah patung, masalah apa yang catur dan seterusnya, Syekh Qaradawi itu memulai dengan prinsip al-istishab. Istishab itu begini, bahwa hukum asalnya ini, musik, hiburan, itu hukum asalnya terlarang atau mubah. Seharusnya berangkatnya dari situ. Nah, masalah musik hiburan ini kan hukum asalnya adalah mubah. Yang terlarang itu kalau ada ketentuan terlarangnya. Maka kalau kemudian tidak ada ketentuan terlarangnya, kembali ke hukum asal, yaitu mubah. Nah, berbeda dengan sudut pandang yang kalau saya lihat kita baca dari saudara-saudara kita, terutama yang bermazhab dari Saudi Arabia, itu menggunakan musik yakum haram. Maka duf itu pengecualian. Apa itu? Duf itu apa ya bahasanya? Rebana itu pengecualian. Gendang. Nah, gitu. Jadi bukan hukum asalnya boleh, kemudian kecuali yang terlarang. Tapi aslinya terlarang, kecuali yang dibolehkan, itu pendekatan masalah musik. Nah, adapun patung ini kalau nggak salah itu yang tidak diperbolehkan. Itu gambar ya. Kalau patung beda antara patung dengan gambar. Sehingga saya kalau nggak salah dalam masalahnya adalah masalah gambar. Kalau patung wallahu alam. Sehingga saya para ulama tidak memperkenankan. Tapi kalau gambar, kecuali boneka ya. Jadi gitu, Ustaz. Tentang masalah metodologinya yang berbeda. Tapi kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi berangkat dari hukum asalnya adalah mubah kecuali yang terlarang. Kemudian dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum. Ini yang mungkin membedakan dengan pendekatan dari sebagian ulama yang tadi kalau kita lihat dari Saudi Arabia. Kemudian terkait masalah muamalat, mungkin kita buka saja dulu ya, mungkin nanti kita komentar yang lain. Terima kasih Dr. Abdul Rahim ya. Ya mungkin saya menambahkan, nggak apa-apa ya moderator menambahkan.
Terkait pertanyaan dari Ustadz Anang tadi ya, terkait buku Al-Halal wal Haram, itu sebenarnya di zamannya Syekh bin Baz itu kan sudah dicetak gitu kan. Memang saat itu Syekh bin Baz itu meminta agar Yusuf Al-Qaradawi itu merevisi sebagian pendapat-pendapatnya gitu kan. Ya. Tapi saat itu ya Al-Qaradawi mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa saja gitu kan. Karena sudah terjadi pada masa salafus soleh begitu. Tapi faktanya buku Al-Halal wal Haram itu sudah dicetak di Saudi. Gitu saat itu kan. Memang yang diinginkan oleh yang kontra dengan Al-Qaradawi itu maunya mereka itu Al-Haram wal Haram gitu kan. Maunya haram dan haram gitu kan. Karena mereka menuduh bukunya Al-Qaradawi itu sebagai al-halal wal halal begitu. Halal-halal semuanya kan gitu kan. Kalau mereka nggak setuju kata Al-Qaradawi silahkan buat buku al-haram wal haram begitu kan gitu. Artinya dicandain aja gitu kan. Ya. Tapi yang menarik memang buku itu sudah dicetak di zamannya Syekh bin Baz ya. Dan saat itu nggak ada masalah gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan Ustadz Muzaffar nih, ya, berbicara. Silakan Ustadz. Apa Ustadz yang harus dibicarakan? Sudah banyak saya kira. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, para asatidzah dan ustadzat, para masyayikh, para dokter, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita membahas tentang fikih taysir. Tadi yang lebih dominan temanya itu mengarah kepada taysirul fikih. Ya, ada perbedaan antara fikih taysir dengan taysir al-fikih. Jadi yang diangkat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu adalah fikih taysir. Itu betul seperti yang disampaikan dokter. Itu memang lebih umum, lebih global. Ini sebuah metodologi, sebuah orientasi, sebuah kecenderungan, sebuah manhaj pilihan. Jadi kecenderungan untuk memilih yang mudah. Bukan memudah-mudahkan, bukan menggampang-gampangkan, tapi kecenderungan untuk memilih yang mudah berangkat dari hadis yang tadi sudah kita baca, dibacakan oleh Dr. Abdul Rahim dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ila ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman." Jadi gitu. Jadi tidaklah Rasulullah diberi dua pilihan dalam satu masalah kecuali selalu beliau memilih yang paling mudah, kecuali jika yang dihadapannya itu adalah mengandung dosa. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa memilih yang mudah. Jadi memilih yang mudah itu dengan syarat la itsma fih. Artinya berarti saya biasa menyebutkannya itu adalah memilih yang mudah di antara pilihan-pilihan yang ditolerir dalam wilayah toleransi. Nah, tapi di sini nanti akan bertemu dengan perbedaan lain, yaitu maksudnya kita memasukkan hal-hal, pilihan-pilihan, mazhab-mazhab, pendapat-pendapat yang kita katakan ini ditolerir, itu tentu bagi ulama-ulama yang memang seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengakui khilafiyah secara real ya. Jadi mengakui khilafiyah secara implementatif, bukan teoritis. Karena banyak yang mengakui khilafiyah secara teoritis, tapi tidak secara implementatif.
Oh, kita akui itu adanya mazhab yang mazhab Hambali. Kita akui ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Itu global umum secara teori. Tapi prakteknya tidak. Nah, ini kan ada ini. Jadi kalau apa itu mengikuti manhaj atau pilihan taisir, fikih taisir, itu pasti mengakui khilafiyah. Mohon maaf ya, saya hafal karena saya belasan tahun di Arab Saudi. Jadi ya sehingga kalau tadi Ustadz Anang menyebutkan, oh ini ada bantahan, ada ini, pasti tidak hanya itu dan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Iskatul kalbi. Ya, ini bukan sekedar bahwa Dr. Qaradawi itu salah di fatwa A, B, C, D. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi itu rasul fitnah gitu. Dan segala macam itu bahwa ini biang segala fitnah dan segala macam. Segala macam ya biasa dikatakan bahwa ya ini jadi kehidupan liberal sekuler di Qatar itu ini tanggung jawabnya Qaradawi, gara-gara Qaradawi. Jadi itu dan segala macam. Itu biasa di sana. Jadi nah ini karena memang jadi ya seperti yang tadi antum kutip itu beliau bermanhaj atau berorientasi itijah pada fikih taisir, cenderung memilih yang mudah. Terus kemudian antum menghadapkan kepada ulama yang memang mazhabnya, manhajnya itu tasyaddud atau tasydid. Jadi memilih yang paling sulit. Itu yang umumnya itu. Sehingga pasti terus mengakui khilafiyah, mengakui pendapat lain karena menyikapi perbedaan itu selalu dengan pendekatan hak batil. Jadi sunnah bid'ah. Jadi gitu, bahwa sehingga nggak akan ketemu dan pasti akan ditolak. Jadi gitu udah. Jadi itu bahwa ini mungkin yang membedakan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ini kita bicara dalam sebetulnya tadi memang contohnya kan karena yang diberikan contoh Dr. Abdul Rahim mungkin lebih banyak dalam konteks fatwa-fatwa syar'i. Tapi sebetulnya fikih taisir itu dari beliau itu dalam semuanya yang tadi juga sudah disebutkan, cuman contohnya lebih banyak fikih. Tadi sudah disampaikan sebenarnya meliputi berbagai aspek termasuk dalam politik, dalam dakwah, dalam fatwa, dalam mungkin dalam bermuamalah sosial dan segala macam. Nah, jadi ini adalah kecenderungan orientasi pilihan berangkat dari hadis tadi, berangkat dari hadis yasiru wala tu'asiru. Jadi secara umum dalam beragama, dalam hidup ini itu semangat memudahkan. Memilihkan yang mudah, jangan menyulitkan, mempersulit. Jadi gitu. Wabashiri wala tunaffiru. Itu berilah motivasi, jangan membuat lari. Jadi gitu. Lebih dominan sisi targhibnya daripada tarhib. Dua-duanya ada, tapi mana yang lebih dominan? Mungkin kalau untuk contoh para pendakwah, jadi antara ini bukan salah benar ya, tapi itu pilihan dan masing-masing lebih cocok ke siapa. Misalnya dalam konteks dakwah, coba antum perhatikan antara Ustadz Adi Hidayat dan Gus Baha. Jadi gitu. Jadi mengapa Gus Baha itu bukan hanya bahasanya ya, bukan hanya memang bahasa bawah, tapi memang kecenderungan memudahkan. Jadi antum kalau ikuti misalnya bahwa ngikuti ini, terus orang yang ingin masuk surga itu kalau kayaknya ikut mudah gitu Ustaz ya. Gus Baha, Masya Allah, siapapun punya harapan besar masuk surga. Begitu pindah ke Ustadz Adi Hidayat, wow, Masya Allah, sulit sekali. Nah, ini memang beliau bukan kok ini salah ya. Ini nanti segmen
Ini memang ini ahli masjid, ahli qiyamul lail yang ikuti Ustaz Hidayat itu. Jadi cocok memang jadi gitu. Jadi bahwa biasa kita dengar beliau misalnya bahwa orang selama dia beriman mustahil melakukan ini, mustahil. Jadi itu diulang-ulang seperti itu contoh gitu. Jadi oke, itu pilihan dan masing-masing ada segmennya, ada ininya, tapi maksudnya artinya bahwa berarti maksud saya seperti contoh bahwa nanti akan ada segmennya. Jadi itu secara umum meskipun bukan kemudian satu Hidayat kemudian tidak punya taisir, ada ini. Tetapi dari gaya, dari bahasa, dari pilihan kata, dari contoh, dari kecenderungan umum, kalau lebih ini contoh seperti itu. Jadi itu intinya secara umum. Jadi ini bahwa jadi memudahkan itu di antara pilihan-pilihan yang ditolerir. Ini apa? Ini kaidah umumnya. Terus kemudian yang mengacu kepada beliau kan punya buku kecil, kutip judulnya Awamil As-Sa'ah wal Murunah fi Syariah Islamiyah. Jadi faktor-faktor atau aspek-aspek keleluasaan dan kelenturan di dalam syariat Islamiyah. Nah, ini kalau kita mengikuti, membaca ulama-ulama yang tadi mazhabnya tasyadud, cenderung memilih yang sulit karena itu yang ideal, segala macam itu rata-rata cenderung mengabaikan, seolah-olah jadi syariat itu menyulitkan, sulit sekali, repot sekali dan soalnya itu. Jadi dan segala macam. Nah, beliau lebih cenderung ke sana. Lalu kemudian begini, beliau juga membedakan atau bagi yang mengikuti manhaj taisir itu membedakan antara pilihan pribadi ulama itu untuk dipraktekkan secara pribadi dan untuk fatwa ke masyarakat umum. Itu biasa itu seorang ini. Jadi ya saya bukan berarti saya ulama atau begini, tapi dalam memberikan solusi atau jawaban konsultasi itu ada beberapa hal yang kalau saya ditanya untuk praktek pribadi saya tidak setuju. Jadi gitu. Tapi saya bisa memberikan fatwa kepada yang meminta fatwa itu ini sesuai dengan ada fatwa MUI, ada fatwa dari ulama ini, ada fatwa ulama itu. Artinya itu wilayah toleransi. Jadi gitu. Terus misalnya karena saya tolerir di sisi itu, misalnya dalam muamalah. Kalau gitu saya gabung ya. Oh, kalau saya gabung, saya praktek. Pilihan pribadi saya tidak. Kayak gitu. Contoh kayak itu biasa. Nah, yang jadi masalah itu adalah ada ulama-ulama, oke, untuk pilihan pribadinya silahkan. Tapi juga masalahnya itu difatwakan juga untuk semua orang. Jadi gitu. Untuk semua orang. Ini seperti mazhabnya Abu Dzar ya. Jadi kalau kita sebut sebagai yang masalah dalam konteks cerita Abu Dzar itu kan itu. Bahwa beliau punya mazhab khusus terkait dengan harta, terkait dengan ini, dan semacam itu. Itu pilihan pribadi. Terus zuhud level tingginya bukan setinggi gunung yang paling tinggi, ini sampai langit. Jadi artinya bahwa itu zuhud yang Masya Allah. Jadi, nah itu mau dipraktekkan harus diterapkan untuk semua orang. Yang dipermasalahkan oleh Sayyidina Utsman, Muawiyah dan para sahabat yang lainnya itu babnya itu. Bukan pilihan beliau untuk beliaunya. Jadi gitu secara umum. Silakan. Tapi kalau ini mau dipraktekkan semua orang, jadi karena jadi beliau setiap hari melihat sahabat yang dulu pada zaman Nabi sering 2-3 hari nggak makan. Setelah itu bermewah-mewah kendaraannya, pakaiannya, itu setiap melihat sahabat atau siapapun yang di depan beliau terus dalam pilihan beliau ini sudah termasuk mewah, itu ditegur. Ibarat sekarang misalnya gitu. Ini kamu masih bisa jalan kaki, kenapa pakai motor? Mengapa pakai mobil? Terus mobil mungkin agak mentereng dikit ditegur, tiap yang lewat ditegur. Jadi gitu. Harus seperti beliau. Nah,
ini juga begitu. Silakan pilihan, tapi konteksnya adalah bahwa untuk umat, untuk masyarakat, apalagi dengan zaman yang berbeda, itu konteksnya di situ. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kecenderungan umum, orientasi umum. Jadi yang menjadi bingkai bagi cara memahami Islam, mempraktekkan Islam, mendakwahkan Islam. Dan ini semacam sebetulnya bisa dikatakan kalau beliau itu reaksi ya, maksudnya bahwa jadi ini kan karena memang beliau menghadapi dan sebagaimana kita menghadapi kecenderungan-kecenderungan yang memang ini jadi kelompok hulu, kelompok yang memilih yang serba ekstrim, yang serba ini serba itu. Itu yang akhirnya beliau memunculkan ini. Jadi memunculkan manhaj ini atau mengingatkan bahwa jadi syariat Islam itu bukan untuk menyulitkan, bukan untuk membuat susah, membuat orang itu akhirnya bayangannya ini kok susah sekali saya mau masuk surga. Jadi gitu. Jadi nah itu sebenarnya ke sana arahnya. Insyaallah. Barakallahu fikum Afan. Ya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muzaffar atas pemaparan dan tanggapannya yang luar biasa ya. Ini sudah ada yang angkat tangan lagi nih. Pak Bustomi, saya persilahkan. Silakan Pak Bustomi. Di-unmute belum ini? Masih suaranya ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan telat, saya baru baca di grup itu. Saya kalau nggak diingetin itu memang iya. Penting saling mengingatkan. Nggih. Karena memang lagi riset Ustaz, ada 2 riset jadi kadang itu repot. Saya alhamdulillah bisa mendengarkan beberapa tadi juga dari Ustaz Muzaffar. Saya cuma kepikiran gini. Saya itu cerita dikit aja, tapi mudah-mudahan tidak banyak. Saya itu aktif TikTok itu 1 tahun lebih, tapi baru viral itu ketika saya membahas tentang sholatnya Ibu Puan Maharani yang muncul kembali pada tahun 2021 kembali. Jadi sholat Idul Fitri di masjidnya Masjid DPR tahun 2021 tahun lalu. Jadi ketidaktahuan umat itu terutama di digital itu tinggi karena saya melihat bahwa kebanyakan pendakwah itu fokusnya ke siasah. Jadi apalagi kalau udah pakai fikih taisir. Jadi tiba-tiba viral itu responnya karena menganggap bahwa bahkan fikih tentang sholat itu tunggal. Itu kan berarti ayat 5 ayat pertamanya tentang Iqra itu belum kemudian dibaca tuntas lalu menghukumi. Nah, terkait itu saya berharap tentunya kita itu kayak bukan lagi harus diskusi untuk segera terjun di semua lini platform media sosial, tapi jangan panjang-panjang karena anak-anak muda dari riset kita itu yang komen begitu ternyata rentang usianya baru di angka 14 sampai 17 tahun. Kadang saya pernah gregetan ngadepin satu account itu, tapi ternyata setelah kita cek usianya itu tidak lebih dari usia anak SMA gitu. Jadi saya kadang astagfirullah, saya ini ngadepin anak kecil. Tapi akhirnya kita menjadi tahu bahwa medan dakwah kita sekarang itu tidak lagi orang-orang yang apakah kemudian manhajnya yang begini begitu, tapi memang orang yang memang nol potul bahasanya. Apa itu nol potul, dan itu menurut saya itu merupakan ketergesaan bagi kita, bukan untuk menghukumi mereka, tapi untuk memberitahukan bahwa ini loh, kita dedah datanya bahwa Islam itu tidak memberatkan. Ada berbagai macam pilihan, tetapi poin utamanya bagaimana bahwa dakwah itu tidak dibuat di dalam kerangka kebangsaan. Masalahnya ketika bicara kebangsaan, kita lalu akan selalu teringat satu asosiasi bahwa itu miliknya satu kelompok tertentu yang kemudian dianggap hanya milik itu, dan itu kemudian dianggap sebagai liberal keluar dari Islam. Padahal kalau kita kemudian kayak tadi Ustadz Ahmad Muzaffar mengatakan, kalau menghadapkan pada Gus Baha,
itu malah kayak lebih cair daripada yang cair selama ini gitu. Tetapi kita tahu bahwa kelemahan teman-teman NU itu seperti saya sering katakan kalau saya ngisi di teman-teman di PJNU di Surabaya itu. Saya bilang begini, kelemahan di kita itu kerap kali menggunakan bahasa Jawa atau bahasa lokal lah gitu, bahasa lokal. Kayak Madura itu kan akan selalu di bawahnya bahasa Jawa karena penuturnya lebih kecil. Jawa akan tutup pada Jawa. Akhirnya apa? Apa kelebihannya Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, atau bahkan mungkin kita di dalam riset itu menggunakan istilah gini, Ustadz. Karena saya kan peneliti dari RSIS NTU Singapore. Jadi kita menggunakan istilah New Islamic Movement. Jadi kajian kita itu adalah kita meneliti berbagai macam ustadz, seluruhnya dari berbagai kelompok, itu untuk kemudian mendata dan kita lihat kenapa misalkan ini di atas, kenapa ini kemudian berada pada middle class, kenapa ini di bawah. Dan faktornya bukan faktor agama, hanya faktor bahwa cara mereka menghadapi umat itu sesuai dengan perkembangan zaman. Dan fikih itu kan sebenarnya bicara soal itu, gitu. Bicara soal bagaimana kita menghadapi umat, lalu problem-problem yang muncul itu kan beda antara Ustadz Ahmad Mudofar, Ustadz Anang, dengan zaman saya yang mungkin di grup ini, di peserta ini paling muda gitu mungkin. Atau mungkin nanti saya ketemu lagi di bawahnya lebih muda lagi. Saya kalau ngisi anak-anak sekarang yang masuk mahasiswa itu beda sekali. Saya kadang kan dosen tuh ngeluhnya gini, gimana Tom ya? Ngadepi anak-anak sekarang itu nggak hormat sama dosen, nggak kayak zamanmu dulu yang gini. Loh, saya bilang, itu tantangan Anda sebagai ngapain milih jadi dosen, lalu tetap ngajar, kalau kemudian Anda masih mengeluh, ya itu temukan gitu loh. Maksudnya adalah, saya berharap bahwa kita, ketika bicara tentang fikih taisir itu adalah, ruhnya itu terkait bahwa kita harus memahami banyak aspek, referensi, dan banyak hal untuk bisa menghadapi tadi. Contoh, pertanyaannya Ustadz Anang. Kalau saya ketemu, saya pernah sholat gini di Masjid Muhammadiyah. Saya ini kan orang NU yang punya NBM. Jadi saya sholat, di samping saya itu Salafi, samping kanan saya itu teman-teman Nahdliyin, karena itu di kampung Nahdliyin tapi Masjid Muhammadiyah. Ketika kakinya si Nahdliyin itu sebenarnya di sebelahnya Salafi kan selalu didempetkan gitu loh, Ustaz. Kakinya selalu mau dempet, enggak mau kalau enggak dempet. Akhirnya sampai pegel si yang Nahdliyin itu pindah ke kanan saya. Nah, karena pindah ke kanan saya kan paham, oh berarti ya sudah, ngapain saya dempet-dempet kaki gitu kan. Kalau sama si Salafi dia didempetin ke saya, jadi saya biarin. Ini adalah keleluasaan menghadapi hanya dua orang di tempat yang berbeda sekalipun, kita itu memang membutuhkan kesabaran. Ya benar, kayak tadi itu, bahwa saya kalau terpaksa pada konteks seperti yang diucapkan oleh Ustadz Abdurrahim, bahwa menyalami yang bukan mahram, itu kalau pada tentu saya pakai, tapi pada kondisi saya pribadi, kemudian itu bisa saya nggak pakai. Jadi bahasanya, dan itu dari kiai saya begitu. Jadi kiai itu kan gini, yai ngapunten apa? Lebarannya kapan? Oh no, lek manotaku ya sesuk, tapi kan umat iki lusa. Jadi sesuk awakmu rasa poso, salate lusa. Jadi kan enak sebenarnya kayak gitu itu sebenarnya. Maksud saya itu, nah penyampaian yang seperti itu mudah-mudahan tidak hanya kita perbincangkan, tapi segera kita tampilkan di media sosial, karena memang 51% kita target dakwah kita sekarang di Indonesia itu memang milenial, kelahiran 80 ke atas. Saya kira mungkin itu, jadi bukan nanya, ini cuma sekedar berbagi bahwa ini memang temuan riset kita, dan memang saya kira penting, apalagi saya cek di sini tuh intelektual Islam semua gitu. Jadi ayo jangan di sini terus, habis ini harus keluar. Jadi mudah-mudahan itu. Terima kasih. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangannya. Waalaikumsalam. Moderatornya masih milenial. Moderatornya milenial ini. Terima kasih. Saya panggil Mas aja ya biar tambah muda, Mas Bustomi ya. Ya, luar biasa sharingnya ya. Ya, mengingatkan kita bahwa kita memang punya tugas yang luar biasa bagaimana untuk tampil di publik juga. Sebenarnya sekarang ini bagian tampil di publik walaupun terbatas gitu kan. Tapi insya Allah min huna nabda gitu. Dari sini kita mulai insya Allah. Baik. Bapak dan Ibu sekalian. Ustadz Abdurrahim, Dr. Abdurrahim mau menanggapi dulu? Iya. Silakan. Yang pertama, yang tadi belum sempat saya jawab ya, terkait dengan penggunaan
fasilitas yang misalnya saat ini ada, berapa waktu yang lalu ada yang konsultasi ke saya. Jadi akad nikah, salah satu maharnya itu pakai Bitcoin. Jadi maharnya itu perangkat alat sholat plus Bitcoin. Kemudian mau dicairkan ternyata ada masalah begitu. Ini ada. Nah, kalau yang terkait dengan masalah penggunaan semacam itu, saya rasa di DSN itu saya rasa fatwa-fatwanya belum lama sudah keluar. Di antaranya tentang penggunaan pembayaran secara online, kemudian e-money, kemudian termasuk dropship, kalau nggak salah kemarin belum lama disosialisasikan oleh DSN. Memang terjadi perbedaan pandangan antara DSN dan kubu selain yang mengatakan itu semuanya haram karena pendekatan-pendekatannya. Tapi pada prinsipnya adalah agama itu memberikan kemudahan. Kalau saya dalam hal yang terjadi perbedaan ulama semacam ini, ya sesuatu yang dibolehkan itu belum tentu kita butuhkan. Tapi kalau kemudian satu ketika kita membutuhkan, berarti karena ada pembolehan, maka di situ ada ruang bagi kita untuk bersikap dinamis. Misalnya contohnya penggunaan kartu kredit kadang-kala dibutuhkan bagi mereka yang aktivitasnya mobile ke luar negeri dan seterusnya. Tetapi kalau mau beli tukang sayur kan juga nggak perlu pakai kartu kredit gitu loh. Nah itu contohnya adalah beberapa hal. Misalnya kayak e-money begitu, misalnya ke tukang sayur kayaknya juga nggak perlu pakai e-money gitu. Nah, tetapi tetap bahwa kadang-kala memang kita nggak bisa lepas karena kita ini bagian dari sistem yang sudah berkembang. Dan perlu juga kita melihat bahwa uang kertas itu, kalau pendekatannya Ibnu Taimiyah itu adalah basisnya adalah kebiasaan al-urfu. Bahwa ketika misalnya uang kertas itu sebenarnya tidak memiliki nilai, tapi karena urfnya mengakui, maka kemudian dianggap memiliki nilai. Maka hal ini juga berlaku bagi e-money dan seterusnya, yang kadangkala memang dalam prosesnya itu ada keterlibatan perbankan, tetapi bagi kita pengguna kartu kredit kan kita tidak secara langsung terlibat dengan perbankan itu. Dan tidak semua jasa di perbankan itu tidak dibolehkan. Ada kala banyak jasa-jasa di perbankan konvensional itu yang masih diperbolehkan. Kemudian di chat itu ada Ustaz Rahman, yang mungkin saya sudah tanggapi, bahwa fikih taisir ini sebenarnya memberikan kita bersikap dinamis ya terhadap berbagai macam perbedaan dan dinamika yang ada, dan bahwa sesuatu yang boleh itu belum tentu bahwa kita mesti melakukan. Kan hukum itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Tetapi paling tidak bahwa ketika kita tahu bahwa suatu perbuatan itu hukumnya apa, kan setiap hukum itu ada konsekuensi. Misalnya gini, saya ingin sebutkan tadi tentang salaman tadi, ketika Syekh Yusuf Al-Qardawi membolehkan misalnya, atau tidak memasukkan hadis itu sebagai hukum larangannya, maka bukan berarti kemudian senantiasa bersalaman, nah begitu. Tentu dilihat urgensinya apa. Ketika seseorang misalnya berpendapat boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat agama Kristen terhadap umat Kristiani ketika merayakan agama mereka, perlu diperhatikan bahwa lafadz yang digunakan hendaklah lafadz yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian yang kedua, dilihat juga urgensinya. Memang kalau kita nggak berinteraksi dengan non-muslim, apa urgensinya? Nah gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, apa urgensinya? Nah, jadi bukan berarti setiap sesuatu yang boleh itu harus juga dipertimbangkan masalah mafsadatnya, urgensinya apa. Kalau nggak ada keperluannya juga buat apa begitu. Tetapi ini berperan memiliki fungsi bagaimana kita menyikapi orang yang melakukan itu, terutama mereka yang pada posisi-posisi yang memerlukan untuk bersikap demikian. Dan kemudian juga yang terkait dengan masalah ucapan itu tadi, seingat saya di fatwa MUI ini yang terlarang adalah merayakan bersama ya kalau nggak salah ya. Merayakan. Adapun ucapan belum ada fatwanya, kalau nggak salah. Nah, terkait ucapan ini memang ya ada perbedaan di dunia Islam terkait masalah mengucapkan selamat terhadap
umat Kristiani ketika mereka merayakan agama mereka. Begitu. Jadi paling tidak kalau kita ini tahu, ini ternyata ada perbedaan, maka bukan yang melakukannya toh bukan melakukan dosa besar. Kan konsekuensinya begini, kalau orang melakukan dosa besar, kan jadi fasik. Kalau fasik konsekuensinya nggak bisa jadi saksi. Kan itu konsekuensi-konsekuensi. Misalnya terkait salaman tadi. Kalau yang dipakai adalah hadis yang ditusuk itu, maka konsekuensinya dosa besar. Kalau dosa besar yang melakukannya, maka termasuk orang fasik. Kalau orang fasik berarti nggak boleh menjadi saksi. Nah, ketika kita tahu bahwa itu tidak termasuk dalam hadis ini, bukan maknanya itu, maka berarti konsekuensinya bukan konsekuensi kefasikan. Maka tidak berlaku hukum kefasikan kepada orang yang misalnya bersalaman dan seterusnya. Jadi ini konteksnya bagi kita bagaimana kita menyikapi ketika melihat persoalan-persoalan semacam itu. Bisa yang sama juga ketika kita berada pada ruang-ruang pilihan yang kita harus memilih, kita bisa bersikap wise terhadap situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak langsung pokoknya begini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saat yang tersampaikan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Abdul Rahim atas pemaparannya. Sekarang jam 6:52 Artinya sebenarnya masih ada waktu ya, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi atau 8 menit lagi gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebelum saya tutup, ada mau bicara nggak? Iya Ustaz. Ada mau bicara sebelum saya tutup? Pak Dr. Abdul Rahim, Dokter Yahya kasus kur, kalau saya mengambil keputusan begini bisa diterima nggak? Karena ini sudah saya jalankan loh. Pertama bahwa kalau nggak diambil sama UMKR itu akan diambil oleh rentenir. Rentenir mengambil ke BRI yang 7% dan dia jual 30%. Saya menghindari itu. Kedua, ketika UMR ini usaha kecil ini mengambil yang 7% per tahun, itu tidak ada yang terzolimi. Jadi saya membuat keputusan kepada beberapa yang datang kepada saya mengenai hal ini adalah ambil aja itu kur 7% BRI daripada diambil oleh orang lain dan dijual mahal. Dan kamu kan tidak terzolimi dengan 7%-nya, malah terfasilitasi untuk modal kerja, untuk modal usaha. Saya biarpun itu Yusuf Qaradawi bilang riba, Wahbah Zuhail bilang riba, tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu. Dan saya berpendapat seperti Pak Quraisy Shihab, tidak ada yang terzolimi dengan 7% itu. Bagaimana pendapatnya? Demikian, terima kasih. Nanti mungkin lebih biar diskusinya lebih hangat, ya lebih komprehensif. Sambil nanti ngopi kita sambil ngopi. Enakan ngopi gitu. Kalau ini hanya pancingan-pancingan aja nih. Kita kalau diskusi kopi hangat ini hanya pemantik ya untuk kita diskusi lebih mendalam ya. Dari sini kita nanti ngopi lagi gitu Pak Yahya ya. Nanti kita janjian aja. Saya mau tanya gimana sikap saya, berdosa apa gimana itu ya. saya. Karena itu terkait plan pribadi nanti kita bicarakan secara pribadi. Oke. Ya. Silakan Bu Helda. Iya. Ya, artinya terima kasih, mohon maaf. Ada tugas besar bagi para dai ini untuk mencerdaskan bangsa. Karena kalau nggak cerdas nggak bisa dia kayak Ustadz Rohim Suruh itu tadi. Dia harus kapan dia harus mengucapkan, kapan dia tidak mengucapkan Natal itu. Karena kalau dekan saya mengucapkan itu yang lain pada heboh gitu. Ini kenapa sih dekan nih udah ini jabatan apa segala macam, jadi dia mempertahankan jabatan dia perlu mengucapkan itu. Jadi masyarakat harus bisa dicerdaskan dengan semua ini, saya kira begitu ya Ustaz. Iya. Baik ya, terima kasih ya Dr. Helda. Ini ada yang mau bertanya dulu. Hidayatullah itu kurang hidayatullah itu kurang alif. Namanya jadi bukan hidayatullah, hadiatullah. Hadiatullah, betul. Hadiah ya? Ya, hadiah. Allah. Dokter bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz, ini terkait dengan diskusi ini sangat bagus.
Jadi untuk kalau bahasa paling mudahnya mungkin di kalangan muda itu memang perlu kita pemikiran-pemikiran muda, maksudnya pemikiran-pemikiran era sekarang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, baik dari sisi soft. Begitu juga tadi sempat disinggung terkait dengan riba. Nah, batasan-batasan ini mungkin sangat menarik di masyarakat karena saya juga pernah mendengar gitu. Ada seorang dosen ya, Dr. Zainuddin ya, dia mengatakan kalau nggak mau riba kasih saya saja. Biar saya aja yang nanti yang makan ya. Biar saya aja yang masuk neraka gitu maksudnya. Nah, mungkin di balik ini mungkin ada yang maksudnya gitu loh. Nah, ini kalau bisa ada kemudahan-kemudahan untuk beragama itu, ini bagusnya memang benar-benar harus disampaikan ke masyarakat biar tidak kesannya kita beragama Islam ini kok begitu sulit gitu. Padahal pilihan-pilihan yang Allah berikan, pilihan-pilihan Rasulullah yang berikan itu adalah kan ada jalur yang ini. Kalau nggak bisa yang lebih sulit ini, yang mudah yang seperti ini. Nah, ini memang perlu kita diskusikan kalau bisa secara rutin lah. Karena ini bagian dari modal. Kalau bisa ya kita ini nanti semakin diperhatikan gitu. Ya targetnya kan biar nanti ternyata Blora itu tidak seperti begini pemikirannya. Jadi kita arahnya agak lebih kepada mencerdaskan bangsa. Benar tadi dari Ustazah, kita depan ini coba berpikir itu bagaimana supaya ada pilihan-pilihan opsi untuk kita bisa melakukan dan tidak melanggar. Nah, ini yang kita butuhkan sebagai yang muda supaya tidak salah kaprah memilih gitu. Kalau terlalu saklek seperti mohon maaf seperti salafi gitu kan, di kalangan muda itu agak sulit untuk ditemukan gitu. Mereka semakin menjauh dari agama kalau kita seperti modelnya salafi, akan semakin jauh gitu. Saya kalau boleh menyarankan mungkin perlu dibedah buku ini secara secara menyeluruh untuk bekal kita, untuk modal kita. Sehingga nanti kita bisa dicap sama masyarakat, oh seperti ini santunnya agama itu. Mas Hadiyatullah, ada forum nggak? Ada kelompok nggak? Ada kelompok diskusi nggak? Kalau ada kelompok diskusi nanti bisa ngundang Ustaz Abdul Rahim untuk bedah lebih lanjut. Oh gitu. Diskusi kopi hangat ini hanya pemantik ya untuk ide-ide besar dan seterusnya. Ya, nanti kalau ada kajian lebih dalam bisa mengundang beliau nih. Oh, siap-siap. Kami diundang insya Allah nanti. Bisa difasilitasi ya. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan untuk Dr. Abdul Rahim untuk memberikan closing statement. Ya. Kalau ke Dr. Yahya tadi sebenarnya Dr. Yahya sudah ada jawaban begitu. Iya, saya hanya minta konfirmasi apakah salah atau enggak atau gimana gitu. Ya. Saya bukan mufti. Ya paling tidak kita forum ini mengasah kita untuk melihat persoalan itu dari berbagai sudut pandang, berbagai macam kajian. Kemudian juga fikih taisir ini kalau saya melihat secara pribadi adalah satu gagasan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan sebenarnya ada banyak gerbong yang ulama-ulama yang juga seide dengan beliau. Bahwa ketika fikih ini kajiannya kan sudah cukup panjang, berkembang cukup lebar. Sehingga begitu lebarnya begitu, dan juga karena masa, kadang-kadang terlalu jauh dari kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh umat. Nah, fikih taisir ini sebenarnya untuk menghadirkan kembali, fikih itu bisa hadir bersama di tengah-tengah umat, menjawab realita mereka, menjawab persoalan mereka, menjawab kebutuhan mereka, tentu dengan pendekatan apa yang kemudian lebih maslahat bagi mereka. Maka poin yang terpenting di sini oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa fikih taisir ini menggali dari setiap mazhab itu emas-emas, mutiara-mutiara yang ada pada setiap mazhab.
Hanya saja tidak kemudian terikat dengan satu mazhab, dan realitanya bahwa satu mazhab itu tidak cukup mampu untuk menjawab semua persoalan kontemporer. Banyak persoalan-persoalan itu. Misal DSN itulah, kalau kita bedah buku fatwanya, pasti loncat ke lintas mazhab begitu. Karena kalau kemudian hanya berpaku dalam satu mazhab, pasti akan menjadikan sulit lembaga keuangan syariah untuk berkembang, dan juga akan memberikan kesulitan juga bagi masyarakat modern untuk bertransaksi, berinteraksi dengan perkembangan dunia digital dan seterusnya. Maka tantangan bagi kita semuanya ya untuk terus belajar, mengkaji, dan menambah wawasan kita, berdialog. Mudah-mudahan kita ini semakin wise dalam menyikapi segala macam dinamika yang ada. Tentu tetap prinsip kata kuncinya Syekh Qaradawi itu adalah tetap di dalam tujuan berkembang muruna, dinamis dalam hal yang sifatnya sarana. Itu seperti satu kaidah ya, ciri khas yang senantiasa beliau sebutkan dalam berbagai macam literatur dan karya-karya. Mungkin itu Ustaz Rahman yang sampaikan. Ya, terima kasih Dr. Abdul Rahim atas pemaparannya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang menjadi peserta aktif diskusi Kopi Hangat. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada hari Kamis. Insya Allah kita akan mengkaji tema yang tidak kalah menariknya daripada pagi ini. Ya, insya Allah ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Kita akhiri diskusi Kopi Hangat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.